satu suara, satu bangsa. Jembatan Sentong di Desa Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, ambrol pada Senin tanggal 23 Februari tahun 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, menjelang waktu berbuka puasa. Bagian jembatan yang runtuh diperkirakan sepanjang 15 meter dan memakan hampir separuh badan jalan. Pantauan di lokasi pada malam hari menunjukkan arus lalu lintas dari arah Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya tersendat. Petugas kepolisian bersama tim BPBD telah memasang pembatas dan mengalihkan kendaraan roda 4 serta sejenisnya ke jalur alternatif. Aparat masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi kemungkinan longsoran susulan. Pengendara motor diminta tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area jembatan. Bersama saya Iqbal Kabiro Globalindo Bondowoso melaporkan. Nama I Gusti Putu Arta kembali jadi sorotan. Selama ini dikenal vokal mengkritik dugaan penyalahgunaan LPG subsidi di Bali. Tapi kini publik justru menyorot pada usaha laundry yang disebut-sebut milik anaknya. Usaha bernama Mut Laundry di kawasan Jalan Drupadi dan Pasar Timur diduga menggunakan LPG 3 kg, tabung subsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro tertentu. Isu ini tentu langsung memicu perdebatan di media sosial. Di akun Facebook pribadinya, ia membantah keras tudingan tersebut. Ia menyebut ada pihak yang diam-diam merekam aktivitas usaha anaknya. Bahkan ia menegaskan tidak gentar menghadapi polemik ini. Secara hukum, LPG 3 kg adalah barang subsidi negara. Aturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 55 UU Migas menyebut penyalahgunaan niaga atau distribusi gas bersubsidi dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut. Pertanyaannya bukan hanya soal hukum, ini soal konsistensi. Jika selama ini keras mengkritik, maka publik tentu berharap standar yang sama berlaku untuk siapapun, tanpa kecuali. Jika benar melanggar, hukum harus ditegakkan. Jika tidak benar, klarifikasi terbuka, penting untuk menghentikan spekulasi. Karena di era digital, integritas bukan hanya soal suara lantang, tapi soal kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Di tengah hamparan persawahan Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berdiri sebuah bangunan bata merah yang menyimpan jejak panjang peradaban Jawa Timur. Candi Pari bukan sekadar tumpukan bata kuno, melainkan saksi bisu perjalanan sejarah yang berakar pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Bentuknya yang khas dengan susunan bata merah rapi menunjukkan kemajuan teknologi bangunan pada zamannya. Menurut catatan sejarah dan prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi, Candi Pari diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Tahun 1293 Saka atau sekitar 1371 Masehi sering dikaitkan dengan keberadaan candi ini. Masa tersebut merupakan periode pemerintahan Hayam Wuruk, ketika Majapahit mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar di Nusantara. Banyak ahli meyakini candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan atau bangunan suci bercorak Hindu Siwa. Nama, Pari, sendiri dalam bahasa Jawa berarti padi. Masyarakat setempat meyakini bahwa penamaan ini berkaitan dengan kondisi wilayah sekitar yang sejak dahulu merupakan daerah agraris yang subur. Ada pula cerita rakyat yang berkembang bahwa candi ini dahulu menjadi tempat memohon berkah agar hasil panen melimpah dan terhindar dari pagebluk. Secara arsitektur, Candi Pari memiliki kemiripan dengan beberapa bangunan era Majapahit lain di Jawa Timur yang menggunakan bata merah sebagai bahan utama, bukan batu andesit seperti candi-candi di Jawa Tengah.
Bentuk tubuh candi yang menjulang dengan atap bertingkat memperlihatkan perpaduan unsur lokal dan pengaruh arsitektur Hindu klasik. Satuan Lalu Lintas, Satlantas, Polres Jember mulai menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 yang tindakan-tindakan preventif dan preventif, namun tetap menegakkan hukum dengan proporsi persentase yang kecil melalui ETLE, kemudian tilang manual juga kita laksanakan, namun dengan melihat selektif prioritas dan daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan elektronik. Karena baru 1,5 bulan ya. Kemudian ada juga masyarakat yang belum menghubungi dari pihak Satlantas ataupun mengkonfirmasi melalui mekanisme yang sudah tertera dalam surat yang dikirimkan. Dan itu ratusan termasuk roda 4 ya? Betul. Ya, biasanya kalau roda 4 itu dia tercapture tidak menggunakan. Bersama Nur Cahyono, Globalindo Jember melaporkan. Hari ini Minggu 8 Februari 2026, Panitia HPSN, Kecamatan Rambi Puji mengadakan kegiatan senam pagi bersama, dilanjut dengan bersih sampah. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Wakil Bupati Jember, Bapak Joko Susanto tidak ketinggalan ikut terjun langsung dalam giat bersih-bersih kali ini, yang diadakan oleh Panitia HPSN, wilayah Rambi ya. Kita sangat semangat dan bersyukur sekali bisa bersama warga, siswa. Saya apresiasi sekali pada masyarakat yang sudah berdedikasi mewujudkan acara ini dan membudayakan budaya kebersihan, dan ini murni kreativitas edukasi dari masyarakat ini yang kita acungi jempol. Bersama Wito, Globalindo Jember melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN Kabupaten Jember, menunjukkan komitmen nyata terhadap kelestarian lingkungan, tidak hanya dengan pengelolaan sampah, tetapi juga melalui restocking atau pengisian stok ikan di perairan umum. Kegiatan simbolis dilakukan di Sungai Taman Edukasi. Budaya Sampah Nasional hari ini melaksanakan kegiatan tabur benih ikan tawes sebanyak 6.000 dan ikuti beberapa komunitas yang ada di Kabupaten Jember. Alhamdulillah pesertanya banyak sehingga bisa edukasi untuk masyarakat di sekitar. Kita menyambut baik ya Hari Sampah Nasional ini. Jadi memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa sampah itu akan menimbulkan masalah jika dibiarkan. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sama Pak Sekcam dan Ramil dan Pak Sekcam Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan gerakan HPSN di Kecamatan Rambi Puji. Tentunya ini harapan dari gerakan nasional yang diadakan seluruh Indonesia demi kelancaran pelaksanaan ini. Kami sudah menata di kecamatan ini dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk hari ini. Ya, darurat sampah sudah menjadi gerakan bersama untuk kita atasi bersama, ya, mulai pemerintah, mulai masyarakat. Tapi gerakan ini adalah menumbuhkan Bersama Wito, Globalindo Jember melaporkan. Jember, hari ini Minggu 25 Januari 2025, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Army Indra Andriansyah dipindah tugaskan, digantikan oleh Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada, selaku Komandan Kodim 0824 yang baru. Acara lepas sambut Komandan Kodim lama ke Komandan Kodim yang baru berjalan dengan hikmat. Acara dilaksanakan di Kodim Jember. Alhamdulillah, saya terhitung mulai hari kemarin sudah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Komandan Kodim Kodim 0824 Jember kepada
pengurus kami Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada itu mulai hari kemarin di Maporem, dan hari ini kita melaksanakan rangkaian lepas sambut, menyambut dandim baru dan juga mengantarkan kami ke depan pintu gerbang Kodim 8 Kabupaten. Memang Kolonel Rifki Muhammad, saya baru bergabung di Kabupaten Jember, dan kemarin kami telah melaksanakan serah terima di Korem, dan ada saat ini saya melaksanakan tradisi di satuan kami Kodim 042 Jember, kemudian dihadapkan dengan tugas ke depan yang memang sudah berjalan, khususnya dalam ketahanan pangan. Kami dari Kodim Jember akan mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan baik dan dengan semangat. Katanya kalau orang komando, saya akan bersemangat melaksanakan tugas ini. Nah, termasuk dalam percepatan, kami akan berusaha melaksanakan yang terbaik. Saya akan kerahkan kemampuan kami dari bidang teritorial, dan juga kami siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait di wilayah Jember, dari mulai Forkominda ataupun instansi dari kepolisian dan lain-lain, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang ada. Ini itu dari saya. Ya. Terima kasih. Bersama Nur Cahyono, Globalindo Jember melaporkan. Hari ini kami ada di Desa Sumber Pinang. Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tepatnya di Dusun Kerajaan. Ini terkait kegiatan infrastruktur pembangunan pedesaan dengan biaya 88.655.000. Pelaksana adalah pelaksana kegiatan anggaran PKA. Nah, ini dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumber Pinang atas nama Mulyono. Jadi ini adalah proyeknya yang tadi disampaikan terkait nominal 88 juta sekian.
Kita hari ini sama aktivis desa atas nama Bang Abdul Salam. Bagaimana Bang Abdul Salam terkait proyek ini, Bang? Ini proyek ini tahun berapa dan selesai di bulan berapa, Bang? Insya Allah ini masih seumur jagung nih, Mas. Masih sekitar 3 bulan, 4 bulanan ini. Masih baru ini proyeknya nih, Mas. Proyeknya sekitar 3 bulan ini sudah fisiknya sudah hancur ini. Terus dari pihak desa tidak diperbaiki nih. Kemarin saya nanya ke pemborongnya, Pak Ika. Iya. Selaku pemborong proyek ini, saya nanya masih nggak ada uang katanya. Masih usaha mau cari uang dulu, mau memperbaiki ini. Oh gitu. Terus menurut sampean dan harapan masyarakat Desa Sumber Pinang khususnya Dusun Kerajaan terkait dengan adanya proyek ini yang 88 juta sekian. Ini bagaimana respon dari pihak masyarakat? Apakah masyarakat sangat merespon baik atau bagaimana? Kalau dari masyarakat sendiri yang saya tahu agak kecewa, soalnya kan masih seumur jagung sudah ambruk seperti ini. Terus anggarannya besar ini. Ya, sekitar 88 juta kan, ya. Jadi begitulah harapan dari Desa Sumber Pinang, masyarakat khususnya Dusun Kerajaan sangat kecewa lah dengan adanya pembangunan yang menurut masyarakat itu tidak sesuai dengan kualitas mungkin seperti itu. Ini kami masih akan membuat klarifikasi, konfirmasi juga kepada pihak Kepala Desa Sumber Pinang. Terima kasih, kami melaporkan dari Desa Sumber Pinang, Dusun Kerajaan, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Terima kasih. Oke, selamat sore. Ini kami masih ada di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Jember. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Rudi Hartono. Pak Rudi ini adalah warga Dusun Kerajaan, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari yang lokasi rumahnya itu dekat dengan proyek yang tadi ya, Pak, yang dikerjakan oleh Desa Sumber Pinang. Jadi menurut Pak Rudi selaku masyarakat Sumber Pinang khususnya Dusun Kerajaan, dengan proyek tersebut, dengan adanya proyek tersebut dan dengan hasil yang ada sekarang, Pak Rudi ini merasa sangat kecewa atau sangat puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh Desa Sumber Pinang? Kecewa ya? Kecewanya kenapa, Pak? Karena waktunya hanya sebentar sudah ambrol. Oh, berapa bulan itu, Pak? Setelah pengerjaan sampai ambrol? Oh, setelah pengerjaan selesai, setelah itu ambrol. Cuman dengan estimasi waktu hanya sebentar, yaitu 3 bulan, ya Pak? Oke. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Rudi sebagai warga Dusun Kerajaan, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari atas informasi kepada kami. Terima kasih, Pak. Ya. Indonesia Jaya Group hadir sebagai jaringan media nasional yang mengedepankan profesionalisme dan kecepatan informasi. Dengan dukungan teknologi digital terkini, Media Group Global Indo menghubungkan informasi lintas platform. Didukung oleh tim jurnalis berpengalaman, kami menyajikan berita aktual dan terpercaya di seluruh Indonesia. Dari pusat kota hingga pelosok negeri, kami hadir untuk menyampaikan suara masyarakat. Dari kota besar hingga pelosok negeri, kami hadir menyampaikan suara masyarakat.
Kami membangun kemitraan strategis dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dunia media. Didukung tim jurnalis berpengalaman, kami menghadirkan berita aktual, mendidik, dan berimbang. Dengan teknologi digital terkini, kami memperluas jaringan informasi lintas platform. Kami berkomitmen menjadi media yang membangun, mencerdaskan, dan menyatukan bangsa. Media terpercaya membangun bangsa. Satu suara, satu bangsa.